الفضل حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته كما وصف بالأخير ثم فضل سيدنا مهاجر الله بن عيسى وسلم صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي وعلوي وخصوصا إلى صاحب المؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن سمير الحضرمي أن الله ينقل بركاته وصرهم ونارهم وعظم من نفحات الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil usuq wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين إلى أن قال في مبادئ هذا الكتاب أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di sini dikatakan alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara pembukaan, insyaallah. Pembukaan majlis kita dimulai di Pala Bali, enggak di Pondok Terok lagi ya. Jadi mulai Selasa depan, malam Selasa depan di Pala Bali. Insyaallah yang berkenan hadir, yang tidak berhalangan. Yang berhalangan nggak apa-apa. Sekaligus mana minta doa supaya Allah panjangkan umur kita semua ya. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita semua yang ada di saudara-saudara kita yang sedang sakit, khususnya anak punya teman guru juga lagi sakit. Insyaallah semoga Allah angkat penyakitnya, amin amin ya rabbal alamin. Diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap kitab apa aja, semua kitab yang dikarang oleh ulama, yang dikarang oleh ustadz, yang dikarang oleh kiai, yang dikarang oleh habaib, pasti diawali dengan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah iktida bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'anul Karim, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Itu kenapa setiap kitab diawali dengan bismillah. Yang kedua, iktida bi Rasulillah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah setiap mau ngirim surat, kemana aja Rasulullah bikin surat, mau dikirim ke kerajaan, mau dikirim ke kesultanan, mau dikirim kemanapun, Rasulullah pasti ketika nulis surat itu diawali dengan bismillah di dalam suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, dan seterusnya. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta au abtar. Setiap amal kebaikan yang mana di dalamnya ada kebaikan, nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, ketika amal tersebut kita tidak awali dengan yang namanya bismillah,
amal tersebut pahalanya putus. Bentar, bahwa aktor dia putus. Jadi nggak ada keberkahan di dalam amal tersebut. Jadi kalau kita beramal kebaikan harus diawali dengan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, karena kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim di setiap amal. Kenapa? Karena setiap amal yang diawali bismillah itu pasti ada keberkahan di dalamnya. Tapi sebaliknya, ketika amal yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu keberkahannya terputus, kepotong keberkahannya. Nggak ada keberkahan di dalam amal tersebut ya. Loh, yang pertama, jadi ada 3 alasan ya. Yang pertama ikut Al-Quran, yang kedua mengikuti Rasulullah, yang ketiga setiap amal yang mana tidak ada bismillah di dalamnya, amal tersebut putus, nggak ada keberkahan. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdu lugatan at-tana. Alhamdu itu secara bahasa artinya adalah pujian melalui lisan kita. Ucapannya gimana? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat. Ketika Allah turunkan kita nikmat kepada kita, kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Kita puji Allah. At-tana, pujian hanya bagi Allah. Itu melalui lisan. Yang kedua, melalui aplikasi ataupun amal keseharian kita. Dengan apa? Dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita ditambah nikmat oleh Allah, kita semakin giat dalam beribadah. Itu yang kedua, dalam segi perbuatan. Yang pertama dalam segi ucapan atau perkataan, yaitu alhamdulillah. Kita bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Itu dengan ucapan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan amal ibadah kita. Ketika Allah memberikan kita nikmat, bukan semakin kita kufur, bukan semakin kita jauh daripada ibadahnya Allah, tapi apa? Tapi semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ketika Allah kasih nikmat kita, Allah kasih kita kekayaan, Allah kasih kita kepintaran, Allah kasih kita ketampanan, kecantikan, kegantengan, semuanya, kita malah semakin bersyukur kepada Allah dengan cara kita beribadah lebih giat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tambah kita nikmat rezeki, bukan semakin kita malas beribadah, tapi semakin kita kuat dalam beribadah kepada Allah. Itu dalam segi amal. Jadi ada 2, dalam segi perkataan dan segi perbuatan. Dengan perkataan kita memuji Allah, dengan perbuatan kita semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabb artinya Tuhan. Tuhan semesta alam, Rabb pembimbing yang membimbing kita. Al-alamin, alam semesta, seluruh alam, apapun itu, dari manusia, dari mulai binatang-binatang, hewan-hewan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, para nabi, semua itu adalah makhluknya Allah, al-alamin. Jadi Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita lagi butuh, kita datang ke mana? Datangnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi butuh sesuatu, kita butuh rezeki, buat apa? Buat bayar utang misalkan. Kita ngadu sama Allah, kita sholat tahajud, ya, kita berdoa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya datang ke renten nih, bukannya datang ke dukun, tapi datangnya ke Allah. Kenapa? Karena segala pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala umuri dunya. Tuh, dari segi urusan dunia kita butuh rezeki, kita minta tolong sama Allah. Kita butuh surga, kita minta sama Allah. Umuri dunya waddin, dalam urusan dunia dan agama, kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak paham akan agama, kita minta sama Allah, ya Allah tolong berikan saya pemahaman dalam agama, supaya apa? Supaya saya ibadahnya tidak salah-salah kepadamu. Takutnya ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau salah-salah.
Kita minta sama Allah, kita minta pertolongan sama Allah supaya Allah kasih pemahaman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu, dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu minallahi rahmah. Salat atau selawat dari Allah itu adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang. Ya. Kalau kita berselawat kepada Allah, berapa rahmat yang turun kepada kita? Berapa rahmat yang turun kepada kita? Satu selawat 10. Sedangkan kita masuk ke dalam surganya Allah hanya butuh satu rahmat. Ya. Ketika dihitung dalam timbangan nikmat mata dengan ibadah kita ratusan tahun, itu lebih menang daripada nikmat mata. Timbangan nikmat mata itu lebih menang, lebih unggul daripada amal ibadah yang ratusan tahun. Lalu hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ibadah ratusan tahun, kenapa cuman nikmat mata yang satu ini dia menang? Kemana ibadah saya yang ratusan tahun? Kata Allah, kamu masuk surga dengan rahmatku. Kamu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Langsung dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kamu masuk neraka. Akhirnya diminta maaf sama Allah, dia masuk surga, ke surganya Allah dengan satu rahmat doang. Satu rahmat saja. Ya, sedangkan kita berselawat kepada Allah, kita mendapatkan 10 rahmat. Ya. Berarti kita sudah pantas belum dapat masuk surganya Allah. 10 rahmat kita dapat. Satu selawat kita dapat 10 rahmat. Sedangkan masuk surganya Allah hanya butuh satu rahmat. Hanya butuh satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dari Allah itu adalah sebuah rahmat. Dan dari manusia adalah doa. Ya, kita berdoa. Dengan selawat kita berdoa. Jadi kalau misalkan kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, doa doang nih tanpa ada selawat. Biasa kita doakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, baru kita ucapin doa kita tuh. Ya. Pasti dari dulu diajarin sama orang tua kita, sama guru-guru kita, pasti ada selawatnya, ya enggak? Ya, benar. Karena apa? Karena ketika kita berdoa kepada Allah tanpa ada selawat, misalkan kita doa, ya Allah tolong beri saya rezeki yang banyak, tapi nggak ada selawat, itu doanya itu nyangkut di langit-langit, nggak bisa tembus. Akan tetapi kalau misalkan kita sandingkan dengan selawatnya kepada Rasulullah SAW, itu bisa tembus doa kita ke langit-langit. Tuh berkahnya selawat. Bahkan Nabi Adam alaihi salam itu diterima taubatnya oleh Allah gara-gara dia selawat kepada Rasulullah. Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu, dari mana engkau tahu Nabi Muhammad? Kata Allah kepada Nabi Adam, sesungguhnya tertulis di tiat yang aras itu nama engkau dan nama satu makhluk, pasti makhluk ini adalah makhluk yang mulia. Kenapa? Karena namanya disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku nggak bakal ciptain kamu wahai Adam. Itu kata Allah. Jadi selawat kepada Rasulullah, minimal kita selawat kepada Rasulullah 100 kali sehari. Kalau bisa 100, misalkan setiap habis sholat 200. Jadi satu hari kita bisa selawat 1000 dikaliin. Ya. Insya Allah orang yang melazimkan selawat kepada Rasulullah SAW itu dia terhindar daripada mati yang namanya su'ul khatimah, terhindar dari meninggal su'ul khatimah orang-orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah bercerita, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Rasulullah bercerita, aku didatangi oleh Jibril, malaikat Jibril. Kemudian aku didatangi oleh malaikat Israfil, dan kemudian aku didatangi oleh malaikat Israil. Faqala Jibril, Sayyidina Jibril berkata kepada Rasulullah, man sallallahu, barang siapa yang berselawat kepada engkau. Ya Rasulullah, man shalla alaika asyara marrat ana akhudhu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Wahai Rasulullah,
barang siapa yang berselawat kepada engkau sebanyak 10 kali, aku akan ambil tangannya, aku akan tuntun tangannya untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu nggak mudah. Tapi orang yang berselawat 10 kali kepada Rasulullah itu dituntun langsung oleh malaikat Jibril, ya, untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cuma 10, nggak banyak. Seumur hidup kita selawat 10 doang. Susah nggak? Enggak. 10 kali kita selawat kepada Rasulullah, kita dituntun oleh malaikat Jibril untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, malaikat siapa? Malaikat Israfil. Wa qala Israfil, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullahu lah. Saya akan sujud kepada Allah, mendoakan nih orang yang berselawat kepada Allah. Saya tidak akan mengangkat kepala saya ini, kata malaikat Israfil, sampai Allah mengampuni dosa seseorang yang berselawat kepada Rasulullah. Bayangin, malaikat bersujud doain kita, doain orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Ini malaikat manusia yang nggak ada maksiatnya, udah pasti doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rela bersujud buat orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Mikail datang lagi kepada Rasulullah. Dia bilang, ana asqihi min haudik. Saya yang akan meneguhkan air. Jadi misalkan kita ada air nih, misalkan ana kasih minum ke Ustaz Anil. Ini namanya apa? Minumin, ya, minumin. Jadi malaikat Israfil itu minumin antum. Malaikat Mikail itu yang kasih antum minuman daripada haudiknya Rasulullah SAW, telaganya Rasulullah. Jadi nanti di akhirat ada telaganya Rasulullah. Malaikat Mikail tuh ambil segayung dan diminumin ke mulut kita. Untuk orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah aja. Kalau yang nggak selawat ya enggak. Kemudian yang terakhir malaikat Israel. Ana aqbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya. Saya akan mencabut nyawa seseorang yang berselawat kepada Rasulullah itu seperti mana saya mencabut nyawanya para nabi. Para nabi saking lembutnya tuh cabutan nyawa kita. Ada 4 keistimewaan bagi orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, ya. Yang pertama tadi dituntun sama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Israfil, diapain? Malaikat Israfil rela sujud kepada Allah supaya diampuni dosa orang yang berselawat kepada Rasulullah. Yang ketiga malaikat Mikail. Malaikat Mikail apa? Menuangkan air ke mulut kita dari telaganya Rasulullah. Yang terakhir malaikat Israel. Ngapain? Dicabut nyawa kita sebagaimana dicabutnya nyawanya para nabi. Bayangkan derajat kita sama kayak nabi dicabut nyawanya. Indah nggak? Indah nggak? Subhanallah, subhanallah. Khataman nabiyyin, penutup daripada para nabi, walihi washabihi ajmain, dan keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya dan upaya kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar, maha azim, maha agung. Terus masuk pada arkanul islami khamsah. Arkan Islam khamsah. Apa arkan Islam? Apa? Arkanul islami khamsah. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam wa ita wa shaum wa hajj man istata'a ilaihi sabila. Arkan Islam ada 5. Yang pertama syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu an-nar alaih. Barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang yakin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Allah mengharamkan neraka daripada
jasadnya. Daripada diri seseorang yang kita cuma yakin dong, belum disuruh sholat, belum disuruh zakat, belum disuruh puasa, belum disuruh haji, cuma yakin doang dalam hati kita. Kita yakin, kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah. Kita saksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu Allah haramkan jasad kita daripada api neraka. Makanya jangan main-main dengan keyakinan hati kita. Tak itikad, kita yakin dalam hati kita, kita teguhkan hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau nggak ada Tuhan, berarti kita mintanya cuma sama Allah. Sekarang banyak nggak orang mintanya sama yang lain? Contohnya apa? Contohnya yang paling kecil, sakit. Kita sakit. Kalau kita naluri manusia, tiba-tiba kita yang teringat siapa? Nah, disebutkan dokter. Padahal orang Arab, bukan orang Arab doang. Padahal yang benar, yang bagusnya, kita kalau sakit, kita ngambil air wudhu, kita sholat, kita doa. Kalau di situ belum sembuh, baru kita berangkat ke dokter. Kebanyakan orang sakit sekarang langsung pergi ke dokter, langsung pergi ke warung beli obat. Ada nggak yang sholat dulu? Nggak. Ada yang nggak doa dulu? Wudhu dulu, sholat dulu, doa dulu, ada nggak? Sakit pusing dong nih, pusing, aduh pusing pala nih. Langsung dia ngambil air wudhu, dia sholat, dia doa, ada nggak kayak gitu? Kita pernah ngalamin kayak gitu? Ya, kita langsung beli apa? Beli obat. Tiba-tiba langsung spontan kita beli obat, kita datang ke dokter. Berarti kita sudah di sini secara tidak langsung kita menduakan Allah. Coba kita ubah kebiasaan kita. Kalau misalnya kita sakit dikit, kita sakit biarpun sedikit, kita ambil air wudhu dulu, kita sholat dulu, baru kita doa. Kalau masih nggak sembuh juga, kita pakai perantara yang lain, yaitu dokter ataupun obat-obat. Ya, kita utamain dulu Allah, baru kita yang kedua, perantara yang lain. Tuh, diubah kebiasaan kita. Jangan sampai kebiasaan yang sedikit ini bisa membuat kita itu berkeyakinan selain Allah. Hati-hati. Sekarang kita malah gampang banget buat murtad nih. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak hati-hati, kita harus tahzir dalam hati kita harus tahzir dalam hidup kita, hati-hati. Makanya kenapa dihimbau dengan hal-hal yang misalkan yang menduakan Allah. Misalkan kita nih lagi sakit, ataupun kita lagi ada masalah di warung kita, ataupun di bisnis kita. Sekarang nggak banyak orang datang ke dukunnya, banyak nggak datang ke dukun. Walaupun di kedoknya dukun, berseliputkan paranormal. Ustaz, doain aneh biar warungnya laris. Yaudah nih taruh di warung ente. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Hati-hati. Ini udah masuk ke dalam kategori syirik. Hati-hati, ya. Kalau misal kita keyakinan, misal kita yakin dalam hati kita nih, yakin banget kalau itu bakal bikin dagangan kita laris, kita yakin nih bikin dagangan kita laris, udah kita jatuhnya syirik kepada Allah. Tapi kalau misalkan kita yakinnya gini, ini cuma perantara dari Allah, wasilah daripada Allah, ini masih dimaafkan, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita tetap keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah yang ngasih ini sebagai wasilah, yang bikin dagang kita laris, yang bikin kita sembuh. Tetap intinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat kepada Allah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan kita dirikan salat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia sudah jelas kafir. Hati-hati. Man taraka shalah muta'ammidan, secara sengaja. Pernah nggak kita ngerasain dalam hati kita nih, ketika kita ninggalin sholat biasa aja, nggak ada rasa sakit di hati kita? Pernah nggak? Kita nih ninggalin sholat, misalkan zuhur nih, udah datang waktu zuhur, sampai asar kita nggak sholat, dan dalam hati kita tuh nggak ada rasa sakit sedikit aja. Pernah nggak ngerasa kayak gitu?
Hati-hati, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah bikin hati kita beku. Ini kita harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah udah bikin mati hati kita tanpa ada rasa sakit ketika kita ninggalin sholat. Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang masih hatinya sakit ketika meninggalkan sholat. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Jangan cuma sakit hati doang, tingkatin sholat. Jangan tinggalin yang penting gua sakit hati, tinggalin aja nggak apa-apa. Ya nggak ada kayak gitu, ya nggak ada. Tetap harus sholat. Cuman kelebihannya kita masih dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang parahnya, kalau misalnya meninggalin sholat, nggak ada rasa sedikit pun dalam hati kita sakit. Itu naudzubillah summa naudzubillah min. Semoga Allah kasih hidayah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dirikan sholat, waita zakah, bayar zakat. Bulan-bulan tertentu ya, bulan apa, Idul Fitri, kita zakah. Wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nanti ada babnya. Wahijjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan kita pergi haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu pergi. Yang nggak mampu jangan jual rumah, pulang haji kita gelandangan. Hati-hati. Makanya dikasih di belakang sini man istata'a, barang siapa yang mampu. Yang mampu pergi Pak Haji. Tanahnya hektar-hektar gak pergi haji ya. Tapi namanya udah haji, dipanggil orang sama haji, didoain biar pergi haji, kagak pergi haji-hajinya. Ini yang bukan haji ya. Rumah cuma satu, dia jual rumahnya, dia pergi haji, pulang-pulang gelandangan, nggak tahu anak bininya tinggal di mana ya. Itu namanya nyusah. Yang bagi mampu, yang punya rezeki lebih, baru dipersilahkan buat pergi haji. Manistata ilahi sabila. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sampai bab akan Islam. Nanti kita lanjut lagi ke depan ya. Ya, kita baca dulu ya bareng-bareng. Coba buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Semoga Allah yufaqihna fid din. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dalam agama supaya ibadah kita enggak salah-salah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.